wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mawalah wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah pembahasan ini tentang haid sakniki nifas nggih. Paling setitik nifas niku cuma sak tetes nggih. Jadi majah niku nggih bisa diartekno sak tetes. Niku paling setitik nifas. Dan biasanya niku 40 dino, 40 hari. Jadi nifas itu biasanya adalah 40 hari. Dan yang paling banyaknya adalah 60 hari. Jadi sudah dino niku nifas paling akeh. Jadi paling banyaknya nifas itu adalah 60 hari. Kemudian biasanya niku 40 dino 40 hari. Kemudian paling setitik nggih cuma sak tetes. Nah, tapi biasanya nggih niku nggih 40 dino niku 40 hari. Ya. Kalau cuma sak tetes niku jarang. Niki kenapa kok napa niku dalam fikih niku kenapa kok enten paling sedikitnya nifas itu setetes? Karena pernah dialami oleh napa Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jadi Sayyidah Fatimah Az-Zahra itu nifasnya beliau itu cuma sak tetes. Gitu. Nah, karena itu menjadi napa niku acuan buat napa niku para ulama fikih, berarti paling sedikitnya nifas niku cuma sak tetes. Napa niku acuannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putrine Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi saliyane Fatimah nggih jarang. Tapi biasanya napa niku nifas niku nggih 40 dina, 40 hari, tapi paling banyaknya itu adalah 60 hari. Nah niku nggih niku tentang nifas. Lajeng kemudian hal-hal yang menyebabkan udzur sholat. Artinya yang menyebabkan udzur sholat niku kalau misalkan kalau misalkan meninggalkan sholat karena dua hal ini, maka napa rufi al-qalam. Ya, rufi al-qalam artinya boten dihitung dosa. Jadi kalau misalkan kali panjenengan melakukan napa niku dua hal ini kok kemudian kok boten sholat, boten sholat dikarenakan dua hal ini. Nah, dikarenakan dua hal ini maka napa? Maka boten dosa. Ngoten. Lah salat niku kan wajib dalam keadaan apapun, dalam keadaan napa niku napa mawon itu kan wajib untuk salat. Kan ngoten. Tapi enten dua keadaan kalau misalkan kali panjenengan niku kok wayahe salat, waktunya salat kok boten salat, maka napa? Maka dimaafkan. Nah, maka dimaafkan. Akan tetapi artinya tetap wajib untuk sholat. Artinya kok waktu sholat kok terlampaui karena dua hal. Nah, maka boten dosa. Nah, sing pertama niku an-naumu. Sing pertama niku tidur. Lah niki enten perincian. Tidur niki enten perincian. Nah, tang syarah niki enten perincian. Yang dimaksud tidur yang napa niku boten dosa kalau misalkan kali panjenengan niku kok ngelewati sholat. Niki kalau misalkan tidur qabla waktu sholat. Jadi sebelum waktu sholat. Jadi sebelum waktu sholat, saderenge waktu sholat, kok kali panjenengan niku tilem, kok tidur sebelum waktu sholat, kok kemudian niku bangunnya tangi kali panjenengan niku kok waktunya wis entek, waktunya sudah habis, maka Maka nggak apa-apa kalau kali panjenengan meninggalkan sholat yang seperti itu. Artinya apa? Boten dosa, akan tetapi wajib untuk mengqadha waktu yang sholat tadi hilang tadi. Misal, kalau kalian panjenengan napa niku sakderenge duhur misalkan. Ya. Sakderenge duhur niku kalau kalian panjenengan turu. Kan dereng masuk waktu duhur. Turu. Lah, biasanya, ini diperinci lagi. Wa innaumuhu qabla al-waqti, wa yatayaqqana istiqamah minan naumi jaza. Ya. Jadi kalau misalkan kali panjenengan itu kalau tidur sebelum waktunya, sebelum waktu sholat, misalnya tadi sebelum duhur. Sebelum duhur itu kok kita tidur. Lah biasanya kalau kali panjenengan itu ya tangi sebelum habis waktu daripada zuhur ya biasanya bangun, biasanya niku tangi. Lah kok pas niku kok bablas misalkan. Bablas sampai asar. Ya, sampai terlewati waktu zuhur. Lah pripun? Maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Kenapa?
karena memang biasanya itu bangun gitu. Karena biasanya niku napa niku nggih tangi boten bablas. Kok malah pas niku kok bablas, maka pripun? Maka tidak dosa. Nah, ngoten. Dan hukum daripada sholatnya niku mubah. Ya, hukum daripada sholatnya niku mubah. Jadi artinya boten napa-napa kalau kali panjenengan sholat. Lah kemudian sing nomor kali, hukum sing nomor kali. Yang nomor 2. Ya. Idzan naum ba'da waktu. Ya, kalau misalkan kalau kali panjenengan niku tidurnya setelah masuk waktu sholat. Nah, intayakona istiqoduhu. Kalau misalkan kalau kalian panjenengan niku kok yakin apa namanya yakin bangun, ya yakin bangun. Kok kemudian waktu itu bablas, yakin dan biasanya itu bangun, yakin dan biasanya kalau kalian panjenengan niku tangi, kok kemudian pas niku bablas lah pripun sama, boten napa-napa, boten dosa. Tapi tetap napa niku wajib untuk mengqadha. Lah hukum daripada orang yang tidur setelah masuk waktu itu hukumnya adalah makruh kalau misalkan tadi apa namanya masih yakin dirinya niku bakalan tangi sakderenge waktu terlewati. Niku hukumnya makruh. Misal ba'da zuhur kalau kali panjenengan dereng salat sampun masuk waktu zuhur, sudah masuk waktu zuhur, kok kemudian kalau kali panjenengan kok mboten salat, dereng salat, kok kemudian turu, kemudian tidur. Kan ini kan dereng salat. Belum salat masih. Tapi kok langsung kalau kalian panjenengan tidur, tapi nanti kalau kalian panjenengan niku yakin dan biasanya memang bangun. Dan biasanya memang bangun kok waktu niku kok bablas. Lah pripun? Maka tidur yang seperti ini hukumnya makruh. Hukumnya niku makruh, tetap makruh, tapi tetap boten dosa. Tidak berdosa. Kenapa? Karena dirinya itu yakin kalau bangun sebelum waktu habis. Atau dirinya niku pun biasa kalau misalkan misalkan tidur jam setengah 1, zuhur, ya, kok biasanya itu bangunnya itu jam 2 misalkan, atau jam 2 lebih. Maka yang seperti ini boten napa-napa tapi tetap hukumnya makruh. Kenapa? Karena boten sholat, dereng sholat. Dereng sholat. Tapi kalau misalkan pas niku kok bablas, sampai asar, tekan asar, sampai waktu asar, maka nggak dosa, tapi tetap wajib untuk mengqadha. Nah kemudian, yang nomor 3, kalau misalkan tidur setelah waktu sholat, ya setelah waktu sholat, lah kemudian orang itu boten yakin dirinya niku bakalan tangi sakderenge waktu habis, atau dirinya niku nopo boten terbiasa turu jam sakmono, nopo niku boten biasa kalau misalkan tidur setengah 1 bakalan tangi jam setengah 2 misalkan, boten biasa, dirinya nggak boten yakin juga kalau misalkan bakalan tangi sakderenge waktu asar. Maka bagaimana yang seperti itu? Maka hukumnya adalah haram. Kalau misalkan bablas maka dia itu berdosa. Jadi itu hukumnya dosa. Kalau misalkan kalau kali panjenengan kok misalkan pas tidur niku kok bablas, nah kok bablas sampai waktu asar, lah dirinya nggak biasa, bukan biasa tidur jam segitu, kok kemudian dirinya itu bablas, atau dirinya itu bukan yakin kalau misalkan dirinya itu bakal tangi saat dirinya waktu asar. Kalau misalkan nggak yakin waktu duhur masih ada, saya ini nggak yakin kalau misalkan mau bangun bakalan tangi saat dirinya asar misalkan. Maka apa? Maka kalau misalkan dia itu bablas, maka hukumnya dosa dan tidurnya tadi turunnya mau, niku dihukumi apa haram. Nah, dihukumi haram. Nah, jadi itu ya. Kemudian hukum sekarang di dalam syarahnya hukum bagi orang yang napa niku yang membangunkan napa niku wong sing turu sing sajaringe salat ya. Qabla waqt fasunnatun. Jadi kalau misalkan sebelum masuk waktu niku hukumnya sunnah kalau kalian panjenengan niku membangunkan orang yang tidur tadi. Misal ya. Apa niku waktu subuh misalkan. Saderenge waktu subuh kalau kalian panjenengan niku sunnah hukumnya membangunkan misalkan keluarga, ya, istri, suami, anak itu untuk bangun. Saderenge waktu subuh misalkan. Maka sunnah itu hukumnya untuk membangunkan. Soalnya apa? Untuk siap-siap supaya bersiap-siap untuk setelah niku sholat subuh. Niku hukumnya sunnah. Kalau misalkan pas napa niku jenengan kok pas tangi dhisik misalkan kok kemudian ada keluarganya sing dereng tangi, entah niku bapak entah niku anak niku, maka sadarnya waktu subuh misal, maka niku hukumnya adalah sunnah untuk membangunkan.
Tapi kalau misalkan sudah waktunya masuk, misalkan sudah azan, misalkan sampun azan subuh, kok misalkan kok boten tangi, maka wajib hukumnya untuk membangunkan. Nah, pripun ya kudu tangi ngoten. Jadi itu wajib untuk membangun. Lah kewajiban niku pripun? Kalau misalkan kalau kali panjenengan niku napa niku enggak membangunkan keluarga kita yang satu rumah itu untuk bangun, misalkan untuk bangun subuh, maka hukumnya dosa. Jadi misal napa niku seorang bapak tangi dewe misalkan sholat subuh dewe, tapi kok membiarkan istrinya, anaknya kok enggak napa niku kok enggak tangi, dibiarkan. Udah enggak apa-apa misalkan. Capek misalkan, anak saya capek, kok nggak dibangunin misalkan. Oh istri saya capek misalkan, oh kesel, mambengi bar masak-masak aja, bar jalan sehat, misal bar jalan sehat terus lah, nggak ben satu turune misalkan. Lah kalau misalkan seperti itu, ya ini misal kayak besoknya jalan curhat, tekan jam biasanya tekan jam pinten Pak Duhur. Terus tekan duhur kekeselan nggih. Bar macamnya acara kekeselan sampai sampai turu misalkan. Nah kok misalkan kok boten dibugai ya nggak dibangunin, maka hukumnya dosa. Dosa siapa? Ya dosa yang tadi dalam satu rumah niku kalau misalkan tidak dibangunkan. Siapapun kalau misalkan di dalam satu rumah itu adalah tanggung jawab, ya, terutama kepada rumah tangga. Bertanggung jawab kepada istrinya, bertanggung jawab kepada napa niku kepada anak-anaknya. Nah, pripun kalau misalnya istrinya sing tangi ya berarti ya istrinya yang wajib untuk membangunkan suaminya sama anaknya. Jadi ya saling. Artinya apa? Yang bangun duluan itu yang wajib untuk apa? Yang wajib untuk membangunkan. Tapi sebenarnya yang paling wajib tanggung jawab itu adalah suami. Kudune suami sing napa niku sing tangi dhisik, bukan istri yang bangun duluan. Jadi itu kalau misalkan masuk waktu sholat maka wajib untuk untuk membangunkan. Jadi analoginya ngeten. Jadi perumpamaannya ngeten. Kalau misalkan kok dilala ada satu keluarga, naudzubillah min dzalik ya. Ini sanes keluarga kula kali panjenengan misal. Kok rumahnya kebakaran misal. Rumah kebakaran kok napa niku putrane jenengan turu tidur pulas gitu, tidur pulas. Jenengan napa niku memaksa napa niku dibugai napa cuma wis capek napa niku capek anakku bar salat bar napa niku bar jalan sehat bar sekolah napa jenengan pokso bentangi. Kan dipaksa nggih mboten. Soalnya apa? Soalnya kebakaran. Nah, kalau misalkan orang tua kok membiarkan waduh kasihan capek kebakaran, nah berarti ya orang tuanya sama dengan napa niku ya membunuh anaknya kan mboten. Lah, kalau misalkan anak tadi kok nggak tangi-tangi, pripun Bu jenengan? Digeret, nih Pak Kulim digeret, digotong, digeret, di napa niku ya digendong kan ngoten. Digendong sampai napa? Sampai metu saking rumah. Soalnya apa? Soalnya kebakaran ngoten lah. Lah, itu kalau misalkan kebakaran. Lah, gimana kalau misalkan itu cuma kebakaran api di dunia. Lah, gimana kalau misalkan ibaratnya kalau kali panjenengan itu tidak membangunkan keluarga kita yang enggak sholat, itu sama aja kalau kali panjenengan itu membiarkan keluarga kita niku napa kebakaran di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal neraka dunia napa niku api dunia niku boten enten apa-apane ketimbang napa niku api daripada akhirat. Ngoten. Berarti wis pripun-pripun kudu tangi malah. Pripun kudu tangi. Nah, karena itu kalau dalam hukum fikih itu kalau anak sudah umur 7 maka wajib bagi orang tua itu untuk apa? Untuk menyuruh anaknya untuk sholat. Wajib hukumnya. Kalau misalkan dibiarin maka hukumnya dosa orang tua. Kenapa? Wajib hukumnya. Tapi kalau misalkan si anak kok masih boten purun untuk apa? Untuk bangun, untuk misalkan subuh. Kalau si anak masih SD, misalnya kelas 1, kelas 2 dibangunin subuh, kok angel misalkan. Tapi orang tua sudah membangunkan misalkan. Sampun bukai, maka hilang kewajiban daripada orang tua. Jadi hukum wajib pun gugur. Tapi kalau misalkan orang tua kok cuma membiarkan anaknya sudah umur 7 tahun, maka apa? Dosa hukumnya. Walaupun anak itu masih kecil. Jadi tetap wajib hukumnya untuk membangunkan. Ngoten. Kalau umur 10 tahun kelas pinten? Umur 7 kan kelas 1 SD nggih. Berarti kelas 4 nggih. Kelas 4 kok anak itu kok misalkan kok boten purun, maka apa? Wajib bagi orang tua untuk mukul anaknya.
Supaya apa? Supaya sholat. Kalau tadi di umur 7 sampai umur 9, kalau misalkan anaknya setelah dibugai kok nggak tangi-tangi, bukan apa-apa. Kenapa? Karena masih umur 7 sampai umur 9. Tapi kok wis umur 10 anaknya itu kok nggak tangi, kok nggak sholat, maka wajib orang tuanya napa niku untuk mukul. Tapi bukan keras-keras mukul. Maksudnya niku napa niku efek jerah lah, nggih. Efek jerah supaya anak niku mau sholat. Nah, niku nggih. Itu bab turu niku nggih. Jadi kalau misalkan kalau kalian panjenengan niku keturun tadi, kalau misalkan kalau kalian panjenengan kok yakin dan biasanya itu bangun, maka boten dosa dan tetap qadha. Kalau misalkan kok boten yakin, nggak biasanya, maka tidur kita haram dan juga mengqadha juga, sama-sama untuk qadha. Kemudian sing nomor kali nopo ada urus sholat, sing yang menyebabkan udzur sholat nopo wanisian, lupa, lali. Loh kok iso lali? Amnesia mungkin. Amnesia itu kan penyakit lali. Lah misal, waktu duhur, wah, ya misalnya mau ya jadi panitia misalnya, jadi panitia ajaran sehat, wah, ngurus orang sebanyak itu misal. Lah biasanya dia itu sholat di awal duhur, di awal waktu duhur. Lah karena misalkan ada acara sak macamnya, ngurus sak macamnya, lah dirinya itu nopo niku kok keilingan sampun sholat. Soalnya nopo? Soalnya biasanya itu sholatnya dia itu di awal waktu. Tapi dirinya itu sebenarnya bukan sholat, dari sholat. Lah sampai lali misalkan, sampai tekan asar kok baru iling, ya Allah aku mau jadi sholat misalkan. Maka yang seperti ini yang ma'fu, maka nggak apa-apa. Jadi yang ma'fu di sini yang nggak berdosa, ini apa? Al-am wal ibadah. Artinya apa? Untuk perkara umum. Artinya perkara umum itu ya pekerjaan, sibuk, macamnya kayak tadi. Kok sampai lali, sampai keluar waktunya sholat, kok boten sholat, maka nopo boten dosa. Tetap, tapi setelah itu mengqadha sholatnya. Kemudian si nomor kali apa? Karena ibadah, unsur ibadah. Maksudnya unsur ibadah pripun? Misalkan saking khusyuki zikir, misalkan saking khusyuki zikir, wiridan sampai lali sholat misalkan. Utawa napa niku seneng ngaji misalkan, seneng maca buku, seneng maca kitab, maca buku utawa maca wirid sak macamnya, kok sampai lali boten sholat misalkan. Maka dua hal niki ya boten dosa kalau misalkan lali. Tapi tetap napa niku kalau misalkan sudah ingat maka wajib untuk mengqadha ngoten. Tapi kalau misalkan apa namanya untuk hal-hal yang makruh ya, atau hal yang haram, maka ya haram hukumnya, dosa hukumnya. Misal cuma main, misal main game, ya, misalkan main game sampai apa namanya sampai lali sholatnya misalkan. Maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya dosa. Hukumnya main PlayStation, main noponiku, main game, misalkan nonton TV ya, ini termasuk. Kalau misalkan kok sampai lali nonton TV kok sampai acaranya bubar 1 film 2 jam misalkan, kok sampai lali sholatnya, maka dosa nih hukumnya. Maka tetapi tetap wajib untuk mengqadha. Apalagi sesuatu yang haram, apalagi melakukan hal yang haram kok kemudian kok sampai lali sholatnya, maka ya double haram nih. Yang makruh aja haram, napa niku dan dosa, apalagi melakukan sing napa niku mau sing haram kok sampai lali sholatnya. Selain niku mau sing perkara-perkara umum karena pekerjaan, sibuk dan perkara-perkara sing mengandung ibadah atau manfaat niku boten dosa. Kalau misalkan kita ini lupa untuk sholat maka enggak berdosa. Tapi tetap untuk napa niku tetap untuk mengqadha.